Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Priska Sylvia. Kabar baik di sini dan saya berharap kalian juga sama. Tutorial online sedang berlangsung. Kita semua sedang sibuk-sibuknya, sedang semangat-semangatnya mengikuti tutorial online. Belakangan banyak sekali pertanyaan mahasiswa tentang tutorial online. Bahkan ada juga mahasiswa yang cemas karena merasa nilai yang diperoleh dari diskusi dan tugas tutorial online sampai dengan hari ini dirasanya masih kurang maksimal. Tahukah kalian, ada beberapa kekeliruan mahasiswa terkait tutorial online yang berpotensi mempengaruhi nilai IPK. Kekeliruan apa sajakah itu? Simak video ini sampai selesai supaya kalian tidak melakukan kekeliruan yang sama. Kekeliruan pertama, mahasiswa salah kaprah tentang fungsi tutorial online. Di universitas terbuka, tutorial online itu adalah program belajar yang disediakan untuk membantu mahasiswa dalam mempelajari buku materi pokok atau dalam mempelajari materi mata kuliah dari awal semester sampai dengan waktunya akan mengikuti ujian akhir semester. Makanya di tutorial online itu sudah dibagi dari minggu pertama sampai dengan minggu ke-8. Setiap mahasiswa dengan dampingan tutor dan bersama dengan mahasiswa lainnya dengan bisa bersama-sama mempelajari materi pokok dari setiap mata kuliah. Nah, setiap sesi itu kan sudah ditentukan. Minggu ini kita akan mempelajari buku materi pokok modul berapa sampai modul sekian. Itulah maksudnya tutorial online itu adalah program untuk membantu mahasiswa belajar. Tapi rupanya banyak mahasiswa yang berpikir tutorial online itu adalah program utama. Jadi tidak belajar pun tidak masalah, yang penting ikut tutorial online, yang penting bisa dapat jawaban di Google atau dari mahasiswa lainnya, terus posting di tutorial online dan urusan selesai. Padahal seharusnya tutorial online ini adalah untuk membantu kalian belajar. Itu kekeliruan pertama. Kekeliruan yang kedua, tidak mempelajari buku materi pokok. Nah, untuk kita di universitas terbuka, semua buku yang diperlukan untuk kita pelajari dalam satu semester untuk setiap mata kuliah itu sudah dirangkum, sudah disatukan dalam bentuk buku materi pokok. Nah, makanya di tutorial online juga, kalau kalian perhatikan di setiap awal sesi, tutor pasti akan menyampaikan, dalam sesi ini, dalam minggu ini kita akan mempelajari buku materi pokok modul 1 sampai modul 2. Atau minggu ini kita akan mempelajari buku materi pokok modul 7 contohnya. Nah, disitulah kita paham betapa pentingnya buku materi pokok. Dalam buku materi pokok itu ada materi pelajaran, ada rangkuman, bahkan ada latihan soal yang bisa kita pakai untuk mengerjakan soal-soal dalam rangka mempersiapkan diri mengikuti ujian akhir semester. Nah, kekeliruan mahasiswa selama ini, buku materi pokok ini sering dikesampingkan. Yang penting cari jawaban diskusi itu di Google, posting jawaban diskusi, dan urusan selesai. Buku materi pokok sejak awal semester sampai akhir tidak pernah dibuka, apalagi dibaca dan dipelajari. Kekeliruan yang ketiga adalah tentang waktu akses tutorial online. Sejak awal saat mulai bergabung di Universitas Terbuka, beberapa tahun lalu saat mulai kuliah S1 Hukum, mahasiswa selalu mengeluh tentang gangguan jaringan ketika akan mengakses tutorial online di hari-hari terakhir, bahkan di detik-detik terakhir. Biasanya, mahasiswa baru membuka tutorial online itu di hari terakhir, lihat pertanyaan diskusi, lalu posting jawabannya di detik-detik terakhir. Makanya jangan salah kalau akhirnya hari terakhir atau detik terakhir itu banyak sekali mahasiswa yang mengakses tutorial online dalam waktu yang bersamaan. Itulah yang menyebabkan gangguan jaringan. Akibatnya, mahasiswa kadang-kadang gagal untuk memposting jawaban diskusi atau bahkan tidak berhasil mengupload tugas yang harusnya diupload tepat waktu.
Itulah kekeliruan yang berpotensi mempengaruhi nilai akhir. Biasakan kalian sudah mengakses tutorial online sejak hari pertama, sejak kesempatan pertama. Buka tutorial online, lihat materinya, pelajari sehingga kalian bisa punya cukup waktu untuk memahami pertanyaan diskusi, untuk menjawab pertanyaan diskusi, bahkan punya cukup waktu untuk menanggapi diskusi atau tanggapan diskusi dari tutor atau dari teman mahasiswa lainnya. Jadi kalau kalian mengakses di hari-hari terakhir atau di detik-detik terakhir, jangan salahkan sistemnya kalau sistemnya itu gangguan. Kekeliruan keempat tentang kontribusi nilai tutorial online. Masih banyak mahasiswa yang berpikir nilai di tutorial online rendah, artinya IPK-nya juga rendah. Dan sebaliknya, ada mahasiswa yang berpikir, oh nilai tutorial online saya tinggi, artinya IPK saya maksimal. Salah. Nilai tutorial online hanya akan berkontribusi sebanyak 40% pada nilai akhir. Itu pun ada syaratnya, yaitu nilai tutorial online baru akan ada kontribusinya jika nilai ujian akhir kalian itu di atas 30. Artinya apa lagi? Artinya kalau nilai ujian akhir kalian itu di bawah 30, nilai tutorial online kalian meskipun 100 tidak akan ada gunanya. Kekeliruan yang kelima, jawaban diskusi atau jawaban tugas diambil dari Google, di copy paste dari Google. Menurut saya ini kekeliruan yang lumayan serius. Seharusnya jawaban diskusi yang kalian muat atau yang kalian input di tutorial online itu adalah hasil pemahaman kalian setelah mempelajari materi pokok terkait dengan mata kuliah atau bahan yang sedang dipelajari dalam sesi itu. Seharusnya jawaban tugas kalian juga kalian kerjakan berdasarkan pemahaman kalian setelah belajar. Bukan di-copy dari Google, apalagi di-copy dari jawaban mahasiswa lain. Sudah pasti kalian dapat nilai yang jelek, sudah pasti IPK kalian itu tidak bagus, karena kalian tidak memahami materi yang dipelajari, dan yang kedua kalian kemungkinan besar terdeteksi plagiasi. Kalian pasti akan ditegur atau bahkan dinilai tidak lulus karena melakukan plagiasi. Kekeliruan keenam dan yang menurut saya kekeliruan paling fatal adalah tidak peduli dan tidak mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian akhir semester. Selalu saya tekankan sebelumnya bahwa tutorial online itu adalah program yang dibuat untuk membantu mahasiswa belajar dalam rangka mempersiapkan diri mengikuti ujian akhir semester. Artinya, tutorial online ini adalah rangkaian belajar, rangkaian persiapan supaya kalian bisa ikut siap mengikuti ujian akhir semester. Nah, kekeliruan yang fatal adalah banyak mahasiswa hanya fokus ke tutorial online dan akhirnya ujian akhir semester itu dikesampingkan, disepelekan. Saya sudah dapat nilai akhir tutorial online yang maksimal. Ujian akhir semester itu yang penting ikut sajalah, tidak perlu dapat nilai yang tinggi-tinggi. Salah, fatal. Kalian tetap harus mempersiapkan diri mengikuti ujian akhir semester. Pastikan kalian belajar yang maksimal, pastikan belajar yang baik, manfaatkan baik-baik tutorial online, supaya akhirnya kalian benar-benar siap mengikuti ujian akhir semester. Catat yang satu ini baik-baik. Nah, teman-teman, itulah beberapa kekeliruan yang saya temukan dilakukan oleh banyak teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka yang berpotensi mempengaruhi nilai IPK. Semoga kalian tidak melakukan kekeliruan-kekeliruan tadi. Tapi kalaupun kalian sudah melakukan kekeliruan itu, semoga setelah menonton video ini, kalian tidak lagi keliru. Semoga setelah menonton video ini, kalian sadar, oh seharusnya seperti ini, seharusnya tidak seperti ini. Selamat melanjutkan belajar kalian, semoga kalian tidak lagi salah, semoga kalian tidak keliru, dan semoga kalian memperoleh nilai IPK yang maksimal. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe.
Untuk kalian yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe di bawah. Bunyikan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru saya. Kalau kalian merasa video-video saya ini menarik dan berguna untuk teman-teman yang lain, silahkan like dan share untuk teman-teman kalian juga. Kalau kalian punya pertanyaan atau ada topik-topik yang ingin kalian usulkan supaya saya buat videonya, silahkan ketikkan di kolom komentar supaya bisa saya buatkan videonya, ataupun kalau ada pertanyaan, semoga saya bisa membantu. Terima kasih sekali lagi sudah menonton video ini sampai selesai. Tuhan memberkati dan sampai jumpa di video selanjutnya.